Assalamualaikum, selamat datang kembali dalam channel YouTube saya, Indah Permatasari. Untuk teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Dan yang sudah lama subscribe, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga silaturahmi kita selalu terjalin. Amin. Pada kesempatan hari ini saya akan memberi informasi tentang jenis-jenis tanaman hias yang saya tanam di rumah saya di lantai 2 kebetulan. Nah, ini adalah jenis Philo dari Manola. Bentuknya seperti pisang dan dia akan tinggi dan lebih besar, kurang lebih sekitar 1-2 meter itu besarnya. Dan untuk harga segini kira-kira sekitar 125.000 sudah mulai bisa dijual. Nah, ini ada Anthurium hookeri wayang. Anthurium hookeri wayang itu termasuk jenis hookeri ya, dan pohonnya tuh besar sekali. Ada juga untuk jenis jemani centong. Jemani centong itu kenapa dinamakan seperti itu? Karena jemani ini memiliki bentuk yang menyerupai seperti centong nasi. Makanya saya sebut sebagai jemani centong. Jemani centong sekilas bisa kita lihat bentuknya ini seperti kepala ular kobra, karena biasanya di ujung itu kan selalu mengecil. Namun berbeda dengan jemani centong. Kalau jemani centong di bagian ujung dia malah membulat layaknya seperti kepala kobra. Nah, saya juga punya anakan hookeri. Anakan hookeri yang ada di hadapan saya ini yaitu berasal dari biji. Perawatan atau penanaman biji pada Anthurium hookeri itu termasuk paling mudah, karena setelah disemai itu 1-2 minggu dia sudah mulai berdaun, 1 hingga 2 lembar daun kecil. Untuk varietas hookerinya sendiri, hookeri itu kalau dari biji dia akan memiliki varietas-varietas baru, jadi nggak sama seperti indukannya. Nah, bila para pecinta tanaman hias atau sahabat Indah kebetulan punya tanaman hookeri atau gelombang cinta sudah mulai berbuah, biarkan buahnya itu keluar sendiri. Jadi kalau sudah berwarna merah jangan dicabutin, namun kalau sudah matang dia akan keluar sendiri. Kebetulan saya pernah bikin video tentang cara penyemaian biji, bisa kalian simak di video saya tentang penanaman biji. Di situ sudah saya jelaskan. Nah, saya juga punya anakan jemani mangkok. Kebetulan anakan jemani mangkok tornado saya ini lebih dari 2. Namun bukan berasal dari Bonggol. Kebetulan saya belinya ini dari beda-beda orang. Ternyata setelah sampai rumah dan dia tumbuh mulai 4-5 daun, baru terlihat ternyata dia adalah jenis tornado. Nah, ini adalah Anthurium gelombang cinta. Anthurium gelombang cinta ini adalah primadona di masa itu. Nah, ini adalah bonggolan yang saya tanam. Dia dari jenis kobra. Dan di sebelahnya ini sekarang yang ada di hadapan kita adalah jemani yang belum saya tahu namanya. Kalau dilihat-lihat itu hampir sama seperti Anthurium raffles. Dia di bagian pinggiran daunnya itu bergelombang. Jadi kalau ada para pecinta tanaman hias yang tahu untuk jenis ini, tolong komen saja di bawah untuk namanya biar tambah pengetahuan saya juga. Nah, untuk jemani mangkok tornado yang ukurannya sedang, sekitar 8-9 daun. Bisa sahabat Indah lihat yang ada bercak-bercak putih di daun ini itu bukan karena penyakit, namun melainkan saya baru menyemprotkan obat B1. B1 itu berfungsi untuk menyuburkan tanaman agar lebih hijau dan agar lebih sehat. Selain itu, kalau kita memberikan pupuk yang baik, maka hama-hamanya pun akan terhindar untuk mengerusak tanamannya. Jadi wajib diberikan pupuk tambahan selain media tanam. Jemani tornado yang ukuran seperti ini atau dewasa sudah dihargain sebesar 3 juta rupiah. Jadi kalau kalian punya, rawatlah dengan baik agar menghasilkan jemani yang baik. Nah, ini adalah jemani golok. Bentuknya seperti golok.
di bagian pucuk daun itu selalu berwarna merah terlebih dahulu sebelum timbul warna hijau. Nah, selain anthurium, saya juga menanam aglonema. Contohnya saja ada aglonema cochin, terus ada aglonema stardust, terus ada aglonema bicroy. Yang paling murah adalah jenis bicroy. Dan aglonema bicroy itu kelebihannya adalah daunnya lebih besar dan lebih lebar. Warnanya pun cantik-cantik banget. Nah, ini ada aglonema lipstick Siam Aurora. Aglonema bicroy itu perawatannya sangat mudah sekali. Dia adalah aglonema yang gak paling susah untuk cara ngerawatnya dan gampang banget. Aglonemanya yang bisa kita lihat sekarang bukannya tidak subur, namun ini baru saya pecah-pecah dan saya potong akar-akarnya. Jadi kenapa daunnya sedikit layu-layu seperti ini adalah proses dari penyembuhan setelah kemarin tanaman itu dilukain. Nah, ini adalah aglonema snow white. Aglonema snow white hampir mirip dengan aglonema Siam paragon. Namun kalau Siam paragon warnanya lebih putih ketimbang dengan snow white. Nah, ini adalah aglonema lipstick Siam Aurora. Nah, yang di dalam plastik adalah proses penanaman aglonema yang ditanam dengan tanpa akar. Jadi tidak ada akar sama sekali. Nih, ada aglonema butterfly. Kalau dulu aglonema butterfly ini saya beli harganya sekitar Rp15.000. Cuma kalau untuk sekarang harga aglo memang sedang mengalami kenaikan. Banyak sekali aglonema bicroy yang saya miliki, makanya saya pecah-pecah. Nah, ini bukan karena dia busuk atau ingin mati, namun aglonema bicroy ini baru mulai tumbuh. Kita bisa melihat dia sudah mulai sehat dari tunasnya ini di pucuknya sini sudah mulai berdaun. Itu menandakan bahwa aglonema sehat. Nah, aglonema yang ini hidup dengan cara bonggol, makanya bisa sahabat lihat itu ada 2 tunas. Biasanya kalau dari bonggol akan mengeluarkan 2 tunas minimal. Nah, ini adalah anakan hukeri dengan cara penanaman biji. Cara penanaman biji itu paling mudah, apalagi jenis hukeri. Untuk jenis hukeri, satu bonggol itu bisa menghasilkan antara 100 sampai 200 biji setiap kematangannya. Nah, kalau sahabat pecinta tanaman hias memiliki hukeri dan hukerinya mengeluarkan bonggol, jangan pernah sekali-sekali mengeluarkan atau menarik paksa biji yang sudah merah-merah. Biarkan saja dia lepas sendiri. Kalau lepas sendiri itu menandakan bahwa biji itu sudah mulai tua dan kualitasnya pun bagus. Nah, di bagian atas saya taruhkan Anthurium jemani centong dan jemani sawi. Juga ada jenis kobra dan jenis lain-lain dari Anthurium maupun jemani. Pemanfaatan lahan yang saya gunakan sangat membantu sekali untuk menyalurkan hobi yang saya punya. Nah, selain Anthurium, jemani maupun aglonema dan pilo, saya juga menanam tanaman sayur dan mayur. Contohnya saja seperti seledri, sawi, tomat, terong, kemangi, cabai, rosella, dan masih banyak lagi. Tanaman seledri sangat berguna sekali buat kesehatan. Contohnya saja menurunkan hipertensi. Daunnya bisa kita blender, lalu airnya kita saring, lalu kita minum. Dan juga seledri ini sangat bermanfaat sekali buat para ibu-ibu yang suka sekali dengan masak. Kalau nggak ada seledri, maka masakan itu kan nggak sedap. Makanya kenapa saya tanam di bagian atas.
Nah, ini ada gelombang cinta, ada tanduk rusa atau simbar yang manfaatnya juga banyak sekali terdapat dari tanaman tanduk rusa yang banyak nggak diperhatiin sama orang. Anakan hukeri yang sangat banyak yang saya pelihara, walaupun sekarang belum banyak dilirik untuk jenis hukeri, namun saya pelihara dengan sangat baik. Pemanfaatan lahan bisa kita lakukan di mana saja dan dimanapun. Walaupun lahan yang terbatas bisa kita gunakan, contohnya saja seperti vertical garden atau dengan pot-pot gantung. Tergantung dengan keinginan yang bisa kita lakukan. Semua itu nggak ada yang nggak bisa. Jadi semua itu harus dimulai dengan usaha dan keinginan. Oh ya, bagaimana sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias? Apakah kalian juga ingin menanam tanaman ini di rumah? Dengan kita menanam tanaman hias apapun jenisnya itu, entah itu tanaman hias, tanaman taman, atau tanaman sayur mayur yang bisa dikonsumsi, akan menghasilkan oksigen yang bisa membantu bumi ini sembuh dari pemanasan global. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias lainnya, dari sekarang kita menanam tanaman hias, seenggaknya buat lingkungan kita sendiri lebih sejuk dan asri. Waktunya untuk saya undur diri, tapi saya mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, perilaku yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Tapi jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi yang akan saya berikan selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.